Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas sedikit nih mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, ntar aku mau ngejelasin mengenai grafik fungsi kosinus sama grafik Y sama dengan A sin dalam kurung BX plus C kurung tutup plus D. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan grafiknya terlebih dahulu ya teman-teman, di grafik cosnya terlebih dahulu. Nah, sekarang aku mau ngebuat grafik cos X Y sama dengan cos X. Nah, untuk pembuatan grafiknya ini aku mau ngegunain dari titik 0, dimulai dari titik 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, tapi ntar kita pakai titik-titik sampel aja. Contohnya dari aku ambil 0 derajat, kemudian 45 derajat atau seperempat V, 90 derajat atau setengah V dan seterusnya. Nah, di angka 1 ini kita ibaratin 45 derajat, 90 derajat ya, terus ini 135 derajat dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama itu kan tadi aku udah bilang dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kita mulai dari 0 sini. Titik ini dianggap titik 0 derajat. Berarti Y kan tadi Y sama dengan cos X, berarti X-nya itu diganti dengan 0, berarti Y sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Berarti ini di 0-nya ini dibuat titik di satunya. Nah, kemudian ini 45 derajat atau setengah 45 derajat itu berarti kan setengah akar 2 ya teman-teman, setengah akar 2. Berarti kan 45 derajat cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kira-kira di sini ya teman-teman, di sini. Nah, habis itu 90 derajat. 90 derajat itu cos 90 derajat sama dengan 0. 0 berarti di sini. Kemudian 135 derajat. 135 derajat cos 135 derajat itu min setengah akar 2. Ini aku ambil itu ya teman-teman, ambil beberapa aja. Jadi kalau kalian mau ambil contohnya diambil titik 30 derajat terus ntar 60 derajat itu enggak masalah, tapi ini di sini aku ngegunain 45 derajat, 90 derajat biar sama sama V-nya. Kan V itu 180 derajat. Aku jadi buatnya dari seperempat V, setengah V, 3/4 V, terus itu 5/4 V dan selanjutnya. Nah, kita tadi sampai di titik 3 ini ya. Ini yang X sama dengan 3 itu kita ibaratin titik 3-nya 135 derajat ya. 135 derajat berarti cos 135 derajat tadi kan setengah akar 2 ya teman-teman. Setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kira-kira di sini. Ya, di situ. Kemudian itu di titik aku ambil titik 180 derajat, berarti kalau 180 derajat itu sama dengan min 1. Nah, sama dengan min 1 situ. Kemudian dilanjut ya di titik 225 derajat itu cos 225 derajat itu sama dengan min setengah akar 2.
min setengah akar 2 itu berarti di sini ya, di sini. Nah, di situ kemudian titik 270 derajat itu, cos 270 derajat itu sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti di situ. Setelah itu di titik 315 derajat, berarti cos 315 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 berarti di bagian situ. Di bagian ini ya, teman-teman. Nah, kemudian aku ambil titik yang terakhir, yaitu 360 derajat. 300 cos 360 derajat itu sama dengan 1 ya, teman-teman. Nah, sama dengan 1. Bentar. Ini dihapus dulu. Ini 1 berarti di titik ini. Nah, di situ berarti grafiknya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi kalau habis kita tentuin titik-titiknya ya, kalau dalam men-sketsa, jadi ntar itu kalau kalian kerjain secara manual boleh dibuat tabel buat tentuin titik-titiknya. Habis itu di ini titik-titiknya ditaruh di ini, di koordinat kartesiusnya. Habis itu kita digabungin gini melewati titik-titik yang telah kita buat ya. Nah, jadinya hampir seperti ini ya, melewati ini, pokoknya melewati titik-titiknya ini, titik-titik yang telah kita buat seperti itu. Nah, kalian udah tahu kan ini titik-titiknya. Nah, itu tadi itu grafik cos X. Nah, ini aku abis ini udah tahu kan pembuatannya. Nah, aku abis ini tuh mau nunjukin ke kalian nih tentang pergeseran grafik. Jadi ini aku mau membahas mengenai pergeseran grafik ya. Ini terutama tadi karena kita belajar cos, ini aku mau bahas tentang cos ya. Aku mau ini langsung secara instan ya, ini di aplikasi GeoGebra. Kenapa aku pakai aplikasi ini? Karena ini akan memudahkan kalian ntar buat dalam pemahamannya. Nah, ini aku mau buat grafik cos X ya, teman-teman, cos X. Nah, jadi cos X itu seperti ini, kayak tadi ya yang kita buat, tapi tadi kita buatnya dari sini tadi sampai sini kan, sampai sini tadi. Nah, setelah itu ini penggunaannya titiknya tadi berbeda dengan yang aku buat ya. Pokok intinya itu sebenarnya sama ini. Nah,
sekarang aku mau ngeliatin grafik cos X plus 30. Nah, grafik cos X plus 30. Sebentar. Nah, di sini. Ini grafiknya ya, teman-teman. Jadi, tadi yang semula, bentar, aku tunjukin grafik cos X-nya dulu agar kalian itu tahu perbedaannya. Cos X ya, ini yang kita buat tadi. Grafiknya di sini ya. Yang tadi itu. Nah, sekarang kalau grafik cos X plusnya di luar ya. Ingat, ini aku buatnya plusnya itu di luar X-nya. Jadi gini. Nah, ini. Kalian tahu kenapa apa perbedaannya? Jadi, ketika kita menulis plus X ini, plusnya, plus ini, berarti ntar itu akan mengalami pergeseran secara vertikal, yaitu vertikalnya ke atas ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang mulanya di sini jadi di sini. Ini bagian di titik 30. Nah, coba dilihat. Ini kan yang di ini di nolnya itu hasilnya tadi 1. Nah, di sini jadinya 31 karena mengalami pergeseran 31-an. Nah, seperti ini. Begitupun jika ini aku buat lagi cos X plus 45. Nah, di sini ntar ini awalnya 46 dan seterusnya. Jadi kan tadi 1 terus mengalami pergeseran secara vertikal kan, terus ini kan yang grafik ketiga ini vertikalnya mengalami pergeseran 45. Dari tadi yang 0 itu di titik 0 derajat itu 1, jadi vertikalnya pergeseran vertikal ke atasnya kalau 45 jadi kan 46. 1 ditambah 45 sama dengan 46. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini nih. Begitupun ntar kalau aku buat cos X plus 60. Nah, kayak gini. Sama. Ya, cuman itu pergeserannya tergantung nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini. Udah kayak gitu ya, teman-teman. Sekarang masuk ke materi selanjutnya. Aku mau ngebahas tentang itu. Tentang grafik fungsi Y sama dengan A plus sin Bx plus C itu di dalam kurung plus D. Nah, ntar kalian akan tahu ini tuh maksudnya apa, ini tuh apa sih lambang A ini apa, B apa, C apa, dan D itu apa. Maka dari itu aku mau nunjukin nih, aku bahas satu-satu biar kalian tahu perbedaannya itu gimana. Yang pertama aku nunjukin tadi kan sin ya, pakai sin ya. Ini sekarang pakai sin X. Aku mau nunjukin grafik sin X terlebih dahulu sama kalian. Grafik sin X kayak gini nih. Nah,
grafiknya kayak gini teman-teman. Kalau sin itu tadi kalau cos dimulai dari ini gini, tadi kan kalau cos ya gini ya, kalau sin dari sini, kalau cos tadi dari angka satunya. Nah, dari angka 1 kemudian turun, kalau sin dari sini gini. Nah, sekarang aku mau nunjukin bedanya sin x sama 2 sin x itu apa sih ya. 2 sin x ada perbedaannya enggak? Nah, ternyata ada nih teman-teman. Coba kalian lihat, ini tuh perbedaannya di mana? Itu terletak di mana sih perbedaannya, yang membuat beda itu di apanya gitu loh. Nah, ini itu perbedaannya terletak di amplitudenya ya teman-teman. Yang awalnya amplitudenya ini yang sin x, ini yang ini sin x itu amplitudenya 1, terus 2 sin x itu amplitudenya berubah menjadi 2. Jadi perbedaannya itu terletak di amplitudenya. Perlu diingat-ingat ya teman-teman. Nah, kalau sin x sama perbedaannya sin x sama sin 2x di mana ya? Nah, kita lihat nih teman-teman. Perbedaannya gimana? Tadi kan beda. Berarti 2 sin x sama sin 2x itu beda ya teman-teman. Nah, tadi perbedaannya di amplitudenya. Kalau sekarang ini perbedaannya gimana? Coba kalian amati. Ini grafik pertama, ini grafik kedua. Perbedaannya itu kalau yang ini terletak di periodenya. Coba lihat, ini perbandingannya. Jika grafik ini ketika periodenya baru 1, maka di grafik yang ini ya, di grafik yang ini yang pertama itu periodenya 1, yang ini itu periodenya 1. Nah, di sini tuh di yang grafik kedua itu periodenya udah 2. Jadi ini tuh terletak perbedaan sin x dengan sin 2x itu terletak pada periodenya. Kalau tadi amplitudo, kalau yang sekarang di periodenya. Nah, kalau sin x plus 2 itu terletak di mana ya perbedaannya? Kalau sin x dengan sin x per 2 itu sebenarnya hampir sama, tapi ini tuh mengalami pergeseran. Pergeserannya itu secara horizontal ke arah kiri. Coba dia lihat, ini grafik pertama, ini grafik kedua. Nah, ini mengalami pergeseran secara horizontal ke sebelah kiri ya. Begitupun kalau ini tandanya aku rubah jadi min. Nah, beda lagi kan ya teman-teman. Grafiknya udah beda lagi nih yang biru ini. Kalau tandanya min itu juga mengalami pergeseran secara horizontal tapi ke arah kanan ya teman-teman, perlu diingat. Ini yang perlu diingat, ini di dalam ini tanda ini itu di dalam kurung ya. Ini perlu diingat, ini yang di dalam kurung. Kalau plus itu ntar horizontal ke sebelah kiri, kalau min horizontal ke sebelah kanan. Nah, sekarang aku mau nunjukin lagi nih. Ini bedanya yang di dalam kurung sama yang di luar kurung ya. Kalau yang di luar kurung itu contoh aku ambil 4. Gimana perbedaannya? Nah, ini juga sama tapi mengalami pergeseran seperti yang cos tadi teman-teman. Ini mengalami pergeseran secara vertikal ke atas ya. Yang semula ini jadi ini sebanyak 4 satuan, karena di sini aku nulisnya 4 ya. Jadi mengalami pergeseran secara vertikal ke atas. Begitupun kalau ini aku rubah jadi min. Ini jadi mengalami pergeseran secara vertikal ke bawah ya. Itu perlu diingat ya teman-teman, perlu diingat, oke? Jadi
Kesimpulannya, tadi kan grafik Y sama dengan A sin dalam kurung BX plus C kurung tutup plus D. Nah, berarti itu bentar. Tadi saya ulangi, Y sama dengan A sin BX plus C kurung tutup plus D. Nah, A-nya ini menunjukkan amplitude, B-nya menunjukkan periode, C-nya itu menunjukkan pergeseran secara C yang di dalam kurung itu kan, yang di dalam kurung C-nya itu menunjukkan pergeseran secara horizontal. Kalau tandanya di depan C itu plus, berarti horizontalnya, pergeseran horizontalnya ke kiri. Kalau min berarti pergeseran horizontalnya ke arah kanan. Nah, yang D ini menggambarkan pergeseran secara vertikal. Nah, kalau di depan tanda D-nya ini plus, berarti pergeserannya ke atas. Kalau min berarti pergeserannya ke bawah. Nah, udah kayak gitu ya teman-teman, itu diingat ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.